Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cintia dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi turunan fungsi aljabar dengan dalil dan contoh soal. Sebelumnya, apa itu turunan fungsi aljabar? Turunan fungsi aljabar adalah suatu fungsi diferensial dari fungsi aljabar. Pengertian dari turunan atau diferensial sendiri adalah suatu fungsi yang berubah seiring perubahan nilai input. Umumnya turunan dari fungsi f(x) dituliskan dalam bentuk f aksen x. Di sini ada dalil-dalil turunan fungsi aljabar, yaitu ada 7 yang akan saya jelaskan satu persatu melalui contoh soal. Dalil yang pertama yaitu jika k suatu bilangan konstanta dan f(x) sama dengan k untuk setiap x, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Contohnya di sini f(x) sama dengan 5, maka turunannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 5 adalah konstanta. Konstanta itu tidak memiliki variabel, maka sama dengan 0. Sama seperti nomor 2, f(x)-nya sama dengan 15, maka f aksen x-nya sama dengan 0, karena dia bernilai konstanta yang tidak memiliki variabel. Dalil yang kedua yaitu jika suatu bilangan bulat positif dan f(x) sama dengan x, maka berlaku f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Untuk contoh yang pertama yaitu f(x) sama dengan x pangkat 5, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan pangkatnya turun menjadi 5x 5 dikurang 1, pangkat 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 itu didapat dari rumus yaitu n dikurang 1, sehingga menjadi 5x pangkat 4. Lalu untuk contoh soal yang kedua yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2/3, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 2/3, pangkatnya diturunkan 2/3x, 2/3 dikurang 3/3. 3/3 itu didapat karena rumusnya kan n dikurang 1. Jadi kita untuk mencari hasil dari 1 itu disamakan dengan penyebut pangkat sebelumnya. Penyebutnya itu kan 3. Jadi 3/3 kan 3/3 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 2/3x pangkat negatif 1/3. Negatif 1/3 karena 2 dikurang 3 itu kan negatif ya, negatif 1. Nah, untuk hasilnya itu jadinya 2/3 x pangkat negatif 1/3. Lalu agar pangkatnya positif kita jadikan ke pembagian. Jadi 2/3x pangkat 1/3 sama dengan 2/3 dikali 3 akar x. Kenapa 3 akar x? Karena x pangkat 1/3 itu akar dari 3 akar x. Maka turunannya yaitu turunan dari f(x) sama dengan x pangkat 2/3 itu turunannya 2/3 dikali 3 akar x. Lalu dalil yang nomor 3 yaitu jika f(x) sama dengan kx pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan k dikali n dikali x n pangkat minus 1. Nah, di sini contoh soalnya f(x) sama dengan 2x pangkat 5, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 2 dikali pangkatnya diturunkan jadi 5x 5 dikurang 1. Itu sesuai rumus n dikurang 1. Nah, jadi hasilnya itu 2 kali 5 10. 10x pangkat 4. 10x pangkat 4 itu didapat karena 5 dikurang 1, 4. Jadi hasilnya turunan dari f(x) sama dengan 2x pangkat 5 itu adalah 10x pangkat 4. Lalu untuk dalil yang keempat yaitu jika hx sama dengan fx plus minus gx, maka berlaku h aksen x sama dengan f aksen x plus minus g aksen x. Di sini contoh soalnya nomor 1, jika fx sama dengan 5x kuadrat plus 3x minus 2, nilai f aksen negatif satunya adalah, lalu kita turunkan satu persatu dulu. Jadi f aksen x sama dengan 5 dikali pangkat 2-nya itu diturunkan jadi 2x 2 negatif 1. 2 negatif 1 itu karena rumus yang di awal tadi.
maka didapat hasilnya 10x. Untuk 3x turunannya yaitu 3x 1 negatif 1. Karena pangkatnya itu kan 1, x pangkat 1, satunya tidak tertulis, jadinya tetap memakai rumus yaitu 3x 1 dikurang 1, hasilnya 3. Dan dikurang 0. Kenapa 0? Karena 2 itu tidak memiliki variabel. 2 itu hanya konstanta yang hasilnya 0. Jadi 0. Sehingga hasilnya itu turunannya itu 10x plus 3. Lalu di sini diminta f aksennya itu negatif 1. Jadi kita tinggal substitusi. 10x plus 3. X-nya itu kan negatif 1. Jadi 10 dikali negatif 1 minus 10 plus 3. Jadi minus 10 plus 3 itu sama dengan negatif 7. Lalu untuk soal yang kedua yaitu diketahui fx sama dengan 3x kuadrat plus kx minus 15. Jika f aksennya itu 6 sama dengan 40, maka nilai k adalah, untuk mencari nilai k kita harus turunkan dulu memakai rumus turunan, yaitu f aksen x sama dengan 3 dikali 2, 2-nya itu di pangkat yang diturunkan, 2x pangkat 2 negatif 1 plus k. Kenapa x-nya nggak ditulis? X-nya itu kan pangkatnya 1. 1 dikurang 1 itu 0. Berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya itu 1. Jadi tidak perlu kita tulis. Dan negatif 15 itu adalah konstanta yang hasilnya 0. Tidak perlu ditulis juga. Jadi hasilnya itu 6x plus k. Terus di sini itu ditanya f aksen x-nya itu 6 sama dengan 40. Jadi kita substitusi, jadinya 6x plus k, f aksennya itu kan 6, berarti 40 sama dengan 6 dikali x-nya itu 6 plus k. 40 terus sama dengan 6 kali 6 itu 36 plus k. Nah kita pindahin k sama dengan 40 dikurang 36 sama dengan 4. Jadi nilai k-nya itu adalah 4. Lalu di sini dalil yang kelima, jika hx sama dengan fx dikali gx, maka berlaku h aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Di sini contoh soalnya, jika y sama dengan 2x minus 1 dikali x kuadrat plus 1, maka y aksennya sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita memakai permisalan. Permisalan itu u. U-nya itu kita misalkan 2x minus 1 dan V itu x kuadrat plus 1. Ini kita turunkan dulu seperti di rumus dalil yang kedua. Maka diperolehnya itu jadi U aksennya itu sama dengan 2 dan V aksennya itu sama dengan 2x. Maka hasil turunan dari Y-nya itu Y aksen sama dengan U aksen dikali V dan ditambah V aksen dikali U. Kita tinggal substitusi. U aksennya itu tadi didapat 2. V-nya itu yang memakai permisalan ya, yang tadi x kuadrat plus 1. Ditambah V aksen. V aksennya itu didapat 2x. Dan U-nya itu 2x minus 1. Lalu kita tinggal kali pelangi. Jadi hasilnya itu 2x kuadrat plus 2 ditambah 4x kuadrat minus 2. Sehingga hasilnya yaitu 6x kuadrat minus 2x plus 2. Jawabannya adalah yang B. Lalu dalil yang keenam yaitu jika hx sama dengan fx per gx, maka berlaku h aksen x-nya itu f aksen x dikali gx dikurang g aksen x dikali fx per gx pangkat 2. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu y sama dengan 4x plus 1 per 2x minus 1, x tidak sama dengan setengah. Nah, kita memakai permisalan lagi. U itu jadinya 4x plus 1, sedangkan V-nya itu 2x minus 1. Nah, turunan dari U-nya itu jadinya U aksen sama dengan 4
V aksen sama dengan 2. Itu menggunakan rumus yang dalil kedua, yaitu N dikali X pangkat N dikurang 1 ya. Lalu kita tinggal substitusi pakai rumus. Itu rumusnya Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Di sini U aksennya itu kan 4, V-nya itu 4X plus 1 dikurang V aksennya itu 2, U-nya itu 4X plus 1 per V kuadrat. Berarti V-nya itu kan tadi 2X minus 1, berarti 2X minus 1 kuadrat. Tinggal kali pelangi, hasilnya itu 8X dikurang 4 dikurang 8X dikurang 2 per 2X minus 1 pangkat 2. Sehingga hasilnya yaitu jadinya 8X dikurang 8X itu kan 0. Nah, min 4 dikurang 2. Jadi min 4 min 2 itu sama dengan 6. Jadi negatif 6 per 2X minus 1 kuadrat. Untuk yang bawahnya itu tidak perlu diubah karena itu tergantung option soal. Kalau misalkan itu tidak ada di option soal, kita bisa ubah dulu. Lalu untuk dalil yang terakhir dari turunan fungsi aljabar, yaitu yang ketujuh, jika Hx sama dengan Fx pangkat n, maka berlaku H aksen X sama dengan N Fx pangkat N dikurang 1 dikali F aksen X. Nah, di sini contoh soalnya fungsinya sama dengan akar 5 dikurang 2X pangkat 3. Kita cari dulu di sini Hx-nya. Hx-nya itu kan Fx pangkat 3 ya, akar Fx pangkat 3. Lalu H aksen X-nya itu jadinya 3/2 dikali Fx pangkat setengah dikali F aksen X. Jadi kita dapat nih dari F aksen X-nya itu sama dengan negatif 2, karena dari Fx-nya itu 5 dikurang 2X, sehingga didapat F aksen X sama dengan negatif 2. Nah, di sini Y akar 5 dikurang 2X pangkat 3 sama dengan 5 dikurang 2X pangkat 3/2. Ya, 2 itu dari akar itu. Nah, di sini turunannya Y aksen sama dengan 3/2 dikali 5 dikurang 2X pangkat 3/2 dikurang 2/2. 2/2 itu didapat karena penyebutnya itu 2, 3/2, jadinya 2/2. Seperti dalil yang nomor 2. Terus di sini lanjutnya F aksen X-nya itu minus 2. Di sini kita hitung 3/2 dikali negatif 2, itu hasilnya sama dengan 3 dikali minus 1. Jadi kita turunin aja, minus 3 dikali 5 dikurang 2X pangkat setengah. Karena kan pangkatnya itu 3/2 dikurang 2/2 kan, jadinya setengah. Jadi Y aksennya itu sama dengan minus 3 akar 5 dikurang 2X. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.